Oke, selamat sore semua. Welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang indikator support dan resisten ya teman-teman ya. Jadi indikator ini tuh sangat-sangat simpel dan teman-teman bisa gunakan secara gratis ya di TradingView pastinya. Dan buat teman-teman ya, banyak sekali yang bilang indikator ini tuh premium ya. Padahal indikator ini tuh gratis dan teman-teman bisa akses ya. Nah, yang bikin dia nggak gratis itu adalah teman-teman menggunakan dua indikator di sini ya. Coba teman-teman cek di sebelah sini indikator yang aktif atau sama yang di bawah sini ya. Kadang ada yang pakai MACD itu kan di bawah ya. Jadi kalau kalian udah pakai dua indikator di chart teman-teman ya, teman-teman itu harus close salah satu ya. Jadi karena batasan di TradingView itu hanya bisa menggunakan dua indikator ya ke dalam satu chart ini teman-teman. Nah, terserah teman-teman mau hapus yang mana atau pilih salah satu aja ya. Kalau saya pribadi sih kadang saya hanya pakai satu indikator saja kalau memang indikator itu udah memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi seperti itu ya. Nah, akan kita bahas hari ini karena banyak sekali yang request bang indikatornya nggak ada dan lain sebagainya ya. Sekarang kita akan bahas ulang gitu ya. Nah, di sini cukup simpel ya buat teman-teman yang belum tahu, indikator ini tuh lebih worth it dipakai di time frame 15 ya. Karena apa? Karena support dan resistennya itu lebih valid ketimbang di M5. M5 itu mungkin kalau teman-teman mau scalping main cepat bisa ya, tapi untuk long trade atau swing trade ya, yang tradingnya itu agak panjang time-nya, teman-teman bisa gunakan di time frame M30, M15, H1 atau H4 ya. Jadi teman-teman bisa bisa cek sendiri ya untuk akurasi indikatornya. Nah, sekarang saya prefer di time frame M15, kemudian kita akan menggunakan indikator yang namanya predictive range ya teman-teman ya, punyanya Luxalgo dan ini memang sudah banyak sekali yang like dan memang banyak sekali yang menggunakannya. Jadi kita klik yang ini, kemudian dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk indikator ini sangat simpel sekali teman-teman ya, sangat simpel sekali. Pertama kita setting dulu untuk areanya teman-teman ya, karena di sini kan mungkin kalau teman-teman gunakan di background yang warna putih mungkin akan terlihat ya. Tapi kalau yang warna gelap mungkin teman-teman agak sedikit awam. Jadi saya akan berikan settingan ya. Kita masuk ke settingan dulu yang pertama. Kemudian kita masuk ke yang ini teman-teman ya, plot background ya. Jadi plot backgroundnya teman-teman cerahin ya. Kemudian di sini juga cerahin ya, biar range-nya itu kelihatan teman-teman ya. Kemudian diklik OK. Nah, sekarang eh, untuk di sini kan udah kelihatan teman-teman ya. Jadi kita akan open posisi sell di zona ini, buy di zona ini. Oke. Nah, jadi sangat simpel ya teman-teman ya. Sangat simpel sekali ya. Buat teman-teman yang bilang indikator ini tuh eh, apa namanya? terlalu ribet bang, banyak lossnya. Nah, coba teman-teman lihat dulu ya, kemudian backtest dulu di demo ya, apakah indikator ini memiliki tingkat akurasi yang bagus atau jelek ya, atau buruk ya, seperti itu. Nah, sekarang cara open posisinya cukup simpel teman-teman ya. Ketika candle masuk ke zona yang merah ini, kita akan ambil entryan sell ya. Ketika market masuk ke zona yang warna hijau ini, kita akan open posisi buy. Jadi dua zona itu aja. Jadi mid ini area apa bang? Area ini adalah area TP ya, target teman-teman. Kalau teman-teman entry pada saat garis pertama, ya ini kan garis pertama teman-teman ya. Teman-teman entry sell, SL teman-teman terserah teman-teman membatasi 200 pip kah, 50 pip kah, atau 30 pip kah. Yang jelas ketika market masuk zona ini, yang kita lakukan hanya fokus entry sell ya. Jadi TP-nya di mana Bang? Mau dia turun 20 pip, 30 pip dari teman-teman zona ini terserah teman-teman mau di-cut kah atau diapain lah terserah teman-teman ya. Kalau mau ditunggu sampai TP ke sini bisa ya, atau sampai ke sini juga bisa teman-teman ya. Yang penting teman-teman tahu apa namanya risk rewardnya ya. Jadi kalau teman-teman pakai 1:1 ya udah 1:1 atau 1:2 ya. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita akan coba lakukan backtest ya. Backtest kita di sini sangat simpel ya.
Jadi nggak usah putar-putar cat dan lain sebagainya karena ini no repaint ya. Jadi ketika dia sudah lepas zona, misal saya remove dulu ya. Misal dia lepas dari zona ini teman-teman. Ini kan zona satu ya. Anggaplah ini zona satu. Ketika dia lepas dari zona ini dan keluar dari sini, maka zona inilah yang akan kita jadikan untuk tempat entry sell. Ketika market masuk ke sini, kita akan fokus untuk entry sell. SL-nya di mana? Yang penting SL itu ya, SL untuk zona ini adalah yang pasti ya. Yang pastinya itu adalah di atas ini ya. Terserah teman-teman mau diatasin lebih dikit nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman batasi aja lossnya sampai sini ya. Kemudian buy-nya pun sama ya, buy-nya juga stop loss-nya di batasan sini. Lebihin dari garisnya ini ya. Seperti itu. Nah, kita akan coba backtest hasilnya apakah bagus atau tidak ya. Teman-teman yang melihat sendiri atau teman-teman mau coba di demo nggak apa-apa ya. Karena indikator ini selama gratis dia masih ada di trading view. Kalau misalkan memang sudah tidak ada berarti tidak gratis teman-teman ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut teman-teman ya. Jadi ini saya juga sambil ngerjain progres yang satunya ya, untuk progres saya. Oke, kita lihat di sini teman-teman ya. Kalau range-nya itu semakin lama semakin naik ya, maka kita fokus untuk ambil entryan buy saja. Tapi kalau dia terus turun seperti ini, range-nya pindah ke bawah ya kita akan entry sell sell aja ya. Kecuali dia misalkan dari apa namanya zona ini kemudian terbentuk zona baru lagi ya. Kemudian terbentuk zona baru lagi, baru kita ambil entryan buy, 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 dan buy. Seperti itu ya. Ini tekniknya ya teman-teman ya. Sama seperti di sini, kalau di sini ini zona mid ya, zona mid anggap dari sini turun, kemudian dari sini ada kenaikan ya, kemudian justru turun lagi dan setara lagi, masuk lagi ya. Kemudian lewat lagi dari sini, ini zona satu saya anggap ya. Zona 2 dari zona 2 ini membuat kenaikan lagi dan kita akan fokus ambil entryan buy dan buy dan buy dan buy. Sampai benar-benar dia turun seperti ini. Kalau udah turun seperti ini, maka kita akan tunggu konfirmasi selanjutnya. Ketika dia naik lagi, kita tunggu ada konfirmasi selanjutnya. Kalau dia turun lagi di sini, maka selanjutnya kita akan ambil entrian sell dan sell push, teman-teman. Jadi seperti itu. Simple, simple sebenarnya teman-teman ya. Yang penting teman-teman mau mempelajari dan teman-teman mau memahami. Oke, kita akan coba backtest dari mana. Oke, anggaplah dari sini ya. Oke, di sini teman-teman, di sini ya. Nah, anggap teman-teman itu misal-misal ya, ini kan keluar dari zona ini ya, keluar dari zona ini, ya kan? Ketika teman-teman mau entry, ketika market itu masuk ke sini, teman-teman, ketika market masuk ke sini, yang kita ambil entry-nya apa? Kan sell, ya. Nah, sell di sini, teman-teman ya, satu candle walaupun ini bullish di M15, ya, walaupun ini bullish di M15, bisa jadi sebelum terbentuknya candle bullish ini teman-teman ya, sebelum terbentuknya candle bullish ini kan satu candle ya, satu candle itu pasti akan naik turun ya, naik turun, dia membuat entah itu dia membuat shadow dulu ke bawah, nah baru penutupan lagi ke atas ya. Nah, kita nggak bisa memastikan bahwa satu candle ini benar-benar pure kenaikan full ya, pasti ada penurunan ketika dia masuk ke zona ini, dan teman-teman bisa cek aja nanti di live apa namanya live chartnya ya, teman-teman lihat sendiri aja ketika masuk ke zona ini teman-teman coba sell ya dengan akun demo, kemudian pada saat dia turun ya pasti dia sempat turun teman-teman ya, kalau enggak ya udah berarti kena stop loss di bagian sini. Nah, ketika kita kena stop loss di bagian sini, apa yang kita ambil ya, ini kan lebih lagi dikit ya stop loss di sini, kan kita kena SL, apa yang kita tunggu, kita akan tunggu dia market masuk ke zona berikutnya ya. Ketika masuk ke zona berikutnya ya teman-teman entry sell lagi di sini, SL misalkan di sini ya, market itu sempat turun teman-teman, sempat turun dari zona ini. Nah, ini kurang lebih 50 pip. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ketika entry naik lagi, turun lagi ya, naik lagi misalkan masuk sampai zona ini, selama zona ini belum di break ya fokus kita adalah entry dan sell. Mau teman-teman dapat di harga tengah sini sell nggak apa-apa ya, karena ini tempatnya teman-teman untuk bisa scalping ya, karena ini batasnya. Nah, kalau misalkan di batasan ini dijebol lagi teman-teman ya, atau muncul zona baru, misal ya, ini kan sudah putus nih chartnya ya, ini kan udah putus nih dari sini sampai sini udah putus ya teman-teman.
Kemudian dia akan muncul garis baru ya, garis baru sebelah sini. Nah, apa yang kita lakukan? Ketika market berada di sini dan turun, masuk ke zona di sini, kita ambil entrian buy. TP bisa di sini ya, TP1 atau TP2 di sini, TP2. Kemudian ketika masuk di sini apa yang kita lakukan? Kita sell di sebelah sini. TP lagi di sini, TP lagi, TP2 di sini, TP2 di sini. Kemudian kita buy lagi di sini ya, buy lagi di sini. Kemudian teman-teman bisa TP di sini ya, TP lagi, TP1, kemudian TP1 lagi, masuk lagi ke sini, kita buy lagi, ya kan, TP lagi, masuk sini lagi, kita buy lagi ya. Pokoknya asal masuk ke sini, kita buy ya, TP lagi, kemudian tunggu masuk zona ya, karena belum masuk zona. Masuk zona sini kita sell lagi ya, sempat turun ya, sempat turun ke sini dan di sini kita kena SL ya. Ketika kena SL di sini teman-teman ya, apa yang teman-teman lakukan? Ketika ada zona baru lagi, ya, di sini muncul zona baru lagi. Dan candle ini dia muncul zona baru. Kemudian apa yang kita akan lakukan? Ya sama seperti tadi teman-teman ya. Kita akan menunggu kemana candle masuk. Ketika masuk ke sini kita sell. Ya, ketika dia turun, cuman sampai di sini mungkin SL plus atau dan lain sebagainya ya. Atau teman-teman langsung kena SL di sini nggak apa-apa. Jika kena SL, apa yang teman-teman lakukan? Ya teman-teman tunggu lagi ketika dia masuk ke zona ini, kita akan ambil buy. Nah, ketika kalau dia nggak masuk ke zona hijau atau ke zona merah, ya kita tunggu aja. Misalkan di sini dia masuk, cuma di sini-sini aja berarti sideways. Ketika dia masuk sini, kita sell lagi di sini, kita targetin di sini. Oke, ini TP1, TP2. Seperti itu ya teman-teman. Jadi maaf kalau misalkan coret-coretnya agak apa namanya agak jelek ya. Emang jelek sih teman-teman ya. Yang penting teman-teman dengerin aja suara saya ya. Fokus dengerin cara-caranya ya. Nah, seperti itu ya. Ketika dia masuk zona ini kita sell lagi misalkan ya, selama dia belum kena SL ya udah. Kalau misalkan kena SL apa yang kita lakukan ya, kita tunggu lagi zona berikutnya seperti itu. Ya, kita bisa ambil buy, misalkan kena SL, kita tunggu dia masuk ke sini, atau kalau nggak masuk ya kita tunggu masuk berikutnya, zona berikutnya, kita sell lagi di sini ya. Nah, kita sell di sini, TP lagi, sell lagi ya, sell lagi di sini ya. Sempat running, sell lagi, TP lagi, ya kan, TP2 ya. Buy lagi di sini ya. Buy lagi di sini, kemudian TP lagi ya. Kemudian dia turun. Buy lagi, kena SL. Jadi kalau kena SL apa yang kita lakukan? Masuk buy di sini, TP lagi, turun, naik, sell lagi, ya kan? Sell lagi, sempat running turun, ya, sempat running turun. Nah, sempat running turun di sini, masuk lagi, sell lagi, turun, naik, turun lagi. Sampai sini buy lagi, jebol, ya kan? Jebol sampai sini lagi, ya. Sampai di sini belum masuk zona, naik sini, kena sini, sell lagi. Jadi di sini sebenarnya teman-teman ya, semua indikator itu memiliki tingkat akurasinya masing-masing, cara open posisinya masing-masing ya. Jadi kalau misalkan dibilang apa namanya, dibilang bagus juga bagus, dibilang jelek juga jelek, tergantung penilaian teman-teman ya, tergantung penggunaan teman-teman. Kalau teman-teman gunainnya dengan tepat dan baik ya, hasilnya juga baik. Tapi kalau teman-teman gunakan dengan tidak baik ya, dalam artian teman-teman barbar dengan menggunakan zona-zona ini untuk ambil posisi buy, kemudian ambil posisi sell, ambil posisi buy, ambil posisi sell, sell dan sell, kemudian buy lagi. Itu yang akan merusak mental kalian. Ketika kalian loss, kalian berubah strategi ya. Dan saya yakin kalian susah untuk sukses di bidang trading. Apalagi dengan masih adanya apa namanya keinginan ya, keinginan untuk cepat sukses atau cepat kaya dari trading ya. Jadi saya tekankan untuk trading itu tidak membuat kalian kaya sepenuhnya ya. Tapi kalau kalian trading ingin cari tambahan, kemungkinan bisa. Yang penting teman-teman paham dan bisa nerapin apa namanya MM dengan baik ya. Seperti itu aja sih sebenarnya. Oke. Jadi indikator ini free, teman-teman bisa gunakan ya, bebas ya. Sama seperti yang di sini ya. Turun, buy, ya kan. Kalau misalkan kena stop loss ya udah teman-teman ya.
Namanya juga trading, loss, profit, MC itu udah bagian dari trading seperti itu. Ya. Jadi kalau indikator itu sebenarnya semua bagus, nggak ada yang nggak bagus ya. Jadi semua indikator memiliki akurasinya masing-masing, tergantung cara kita menggunakannya. Ya, baik itu moving average dan lain sebagainya, itu ada tingkat profitnya seperti itu. Ya, jadi mungkin itu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa akses lagi indikatornya ya. Jadi buat indikator yang kemarin hilang, bukan hilang teman-teman ya, tapi masih ada. Cuman mungkin teman-teman yang nggak full nonton videonya jadi keputus-putus dan teman-teman langsung cari indikatornya dan ditinggalin step-step selanjutnya seperti itu ya. Itu juga yang membuat kalian itu menjadi tidak full informasi yang teman dapatkan. Oke, mungkin itu aja dari saya. Next kita akan bahas lagi strategi-strategi yang bisa dibilang bagus dan teman-teman bisa gunakan juga secara gratis ya. Oke, terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.